Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu yang mudah-mudahan selalu terbimbing untuk dekat kepada Allah. Dan mudah-mudahan diberi kekuatan dan keberhasilan untuk bisa menggandeng suami, anak-anak, dan cucu dan mantunya untuk mendekat juga kepada Allah. Amin. Pada sore hari ini kita akan mengkaji surat Al-Baqarah dari ayat 10. Kita perhatikan di situ ada jenis manusia yang di dalam kulub, hati mereka, berarti bukan cuma orang satu yang hatinya disebut ini, Bu. Ada apa di dalam hati mereka? Marad, ada penyakit. Di sini kaitannya apa? Inti penting yang perlu kita renungi apa? Allah itu yang mencipta kita, sumber ciptaannya dimulai dari segumpal darah. Segumpal darah itu yaitu disebut dengan hati. Kalau hatinya sakit, maka seluruh jiwanya, seluruh jasadnya akan ikut sakit, ya. Dan biasanya berat sekali pengobatan kalau sudah sakitnya kena ke hati, liver. Itu penyakit yang sangat menyeramkan, sama menyeramkannya dengan penyakit kanker ganas, ya Bu ya. Baik, di sini manusia yang dicipta oleh Allah, namun di dalam dirinya memiliki penyakit. Kenapa dia memiliki penyakit? Karena ayat 6-nya lihat, jika dia diingatkan tidak sesuai dengan Al-Quran, dia itu kalau diingatkan tidak ada efeknya. Diingatkan atau tidak diingatkan tetap tidak ada perubahan, tidak mau percaya. Kenapa begitu? Karena dia kebiasaan membiarkan dirinya khatamallah disegel oleh Allah. Yang disegel bukan cuma hatinya. Kalau hati disegel dikekebin baik, khatamallahu ala qulub. Dikhotam, disegel kulubnya, kalau diungkep terus-menerus, kira-kira itu sehat tidak? Tidak. Nah, tapi kalau hati itu sehat, insya Allah akan tetap terjaga dan dalam perlindungan Allah. Kenapa menjadi sakit? Karena disegel oleh Allah. Selain disegel oleh Allah hatinya, apalagi yang disegel? Pendengarannya. Pendengarannya disegel, matanya disegel dengan adanya ghisyawah. Nah, ghisyawah itu kalau tidak segera dibuang, tidak segera dihilangkan, tidak segera disingkirkan, maka akan menimbulkan kerusakan di dalam hati. Kerusakan itu namanya penyakit. Ya, kalau orang diingetin tentang Quran nggak mau ngedengar, disuruh baca Al-Quran, matanya suruh melihat ke Al-Quran, nggak mau ngebaca, akhirnya hatinya tidak dapat asupan. Hati itu ada nongol di luar atau di dalam? Di dalam. Untuk bisa memasukkan sesuatu tentu harus ada jalur untuk menuju hati, yaitu lewat telinga dan lewat mata. Gara-gara orang tidak mau mendengarkan apa yang Allah perintahkan, tidak mau menggunakan matanya untuk mencari petunjuk dari Allah, sementara Allah sudah tentukan bahwa tangan kita itu menunjuk kepada kitab Al-Quran sambil berkata zalika kitabula roiba fi, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi jangan pernah tidak percaya kepada Al-Quran. Dan juga Al-Quran itu huda, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Lihat di sini, sampai di titik ayat 10, orang-orang bertakwa itu hanya dibahas di 3 ayat pertama, 3, 4, 5. Itu pembahasan tentang orang-orang sehat. Udah, orang sehat mah gak usah dibahas, betul? Yang harus dibahas orang sakit, karena Allah juga membahas orang sakit itu sekarang di ayat 10 saja. Kalau dihitung dari ayat 6 sudah 5 ayat. 5 ayat
ayat dibandingkan 3 ayat, banyakan mana? Banyakan 5 ayat. Gara-gara orang telinganya tidak mau dipakai mendengarkan petunjuk Allah, gara-gara seseorang itu tidak menggunakan matanya untuk mencari petunjuk Allah, maka mereka akhirnya pembicaraannya tidak sesuai perbuatannya. Lihat di ayat 8-nya, mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, tetapi di hadapan Allah tidak disebut beriman. Kenapa? Karena imannya tidak tergambar di dalam hati. Hati itu yang ditatap oleh Allah. Jadi kalau kita mau berbuat sesuatu, maka kita harus menggunakan hati. Nah, Allah ada bukti tertulis. Tidak ada alasan buat kita untuk lagi salah faham. Apalagi sudah diputus di tengah-tengah kita banyak ustadz. Di Safira ini kalau dihitung ustadznya banyak, lebih dari 3, betul? Kalau dicari di obok-obok Safira ini banyak. Jadi kalau memang mau tahu tentang Al-Quran, datangi, buka dulu Qurannya. Sekarang sudah banyak terjemahan perkata. Kalau takut salah dalam memahami, dekati orang-orang yang paham, yang diustadkan di tengah-tengah kita. Tidak ada alasan untuk tidak menambahkan pengetahuan buat diri kita. Akhirnya apa Ibu? Akhirnya banyak orang yang ayat 9, yukhadi'un Allah. Dia berani menipu Allah. Kepada siapapun aku beriman, tetapi dia berani menipu Allah. Karena apa? Karena dia juga berani menipu orang-orang yang beriman. Sebenarnya yang tertipu hanyalah dirinya sendiri, tapi tidak terasa. Itu digambarkan di Al-Baqarah ayat 9 ya. Nah, kita lari ke ayat 10-nya. Fi qulubihim maradun, di dalam qulubihim hati mereka. Marad ada penyakit. Nih, di situ qulub loh, Bu. Bukan cuma 1, qulub. Berarti bukan cuma 1, 2 orang, tapi 3 atau lebih. Kalau di dalam hatinya ada penyakit, nggak usah di hati, ya. Di tangan, di kaki, kalau di situ yang ada luka, ada penyakit, itu kesenggol, yang kejedor pasti yang luka terus, betul nggak? Jadi kalau orang yang di dalam hatinya ada penyakit sensitif, betul atau betul? Yang di dalam hatinya ada penyakit, ngaji di majelisnya Bu Ismi, sakit hatinya, betul nggak? Pasti kesinggung dan kesindir. Disebut dengan babak belur ya. Padahal intinya majelis taklim Baitur Rafiq ini diadakan untuk membuat penyakit hati tambah sakit atau disehatkan. Disehatkan. Boleh tanya sama kakak kita orang kedokteran ya, medis. Kalau luka itu cukup dengan ditonton, didiamkan lalu sehat, atau butuh ada perawatan dan sentuhan? Ada sentuhan dan ada perawatan. Dalam menyentuh pun harus ada obatnya, betul? Nah, Bu Ismi juga di sini di majelis taklim setiap Rabu, ini sama saja Rabu sore itu Bu Ismi mengadakan pengobatan massal gratis pula, betul tidak? Cuman yang hatinya sakitnya sudah parah, nggak kuku, nggak tahan. Kenapa? Keurek-urek. Dan itu nantinya dampaknya jadi kesinggung.